Selamat datang kembali Dewa Agung. Selamat datang kembali Dewa Agung. Sudah 5 tahun, Kota Yun, aku, Lu Yusheng akhirnya kembali. Dewa Agung, apa rencana Anda selanjutnya? 10 tahun yang lalu, ayahku dan Dewa Agung dijebak oleh orang lain. Kami berdua terpaksa menyembunyikan identitas kami dan hidup luntang-lantung di jalanan. Selama 10 tahun ini, Kota Yun kehilangan pemimpinnya. Sekarang saatnya Anda mengambil alih kendali. 5 tahun yang lalu, kepala keluarga Dong yang mengadopsi aku dan Yue yang sering sakit-sakitan. Anda sudah membalas budi Dong Zentian dengan menyamar di perbatasan selatan selama 5 tahun. Hutang budi Anda sudah lunas. Masih ada satu hal yang belum ku selesaikan. Dewa Agung, mas kawin untuk Nona Muda Dong sudah dipersiapkan. Bagus, segera berangkat ke keluarga Dong. Dewa Agung gawat, sesuatu yang buruk terjadi di keluarga Dong. Ada masalah apa sampai kamu sepanik itu? Keluarga Dong sedang mengadakan upacara pemakaman. Siapa yang sudah tiada? Itu adalah, Sebenarnya siapa? dialah Nona Yue. Apa katamu siapa? Nanyong, kita berada di tempat persemayaman wanita tak tahu malu ini. Bukankah kurang baik jika melakukan hal semacam ini? Kenapa? Apa kamu takut dia akan menjadi hantu dan datang mencarimu? Apa hubungannya denganku? Mana aku tahu dia akan lompat dari gedung. Jangan lupa, dia punya seorang kakak laki-laki. Maksudmu Lu Yusheng si sampah itu? Sepertinya dia sudah lama tiada di perbatasan selatan. Tunanganmu sedang hilang entah hidup atau mati di perbatasan selatan, sedangkan kamu malah bermesraan di tempat persemayaman adiknya. Dasar wanita. Dong Ruoxue, kamu berani berselingkuh di belakangku? Lu Yusheng, kamu ternyata masih hidup. Aku pikir siapa? Ternyata menantu keluarga Dong yang numpang hidup itu. Dong Ruoxue, aku sudah mempertaruhkan nyawa demi keluarga Dong, tapi beginikah caramu memperlakukanku? Bertunangan denganmu adalah paksaan ayahku. Sekarang ayahku sudah tiada, tidak ada lagi yang bisa mengaturku. Sekarang setelah ayahku tiada, tidak ada lagi yang bisa mengaturku. Lu Yusheng, kau mempertaruhkan nyawa di luar sana, tapi aku justru bermain dengan istrimu di rumah. Maafkan aku ya, tapi sebenarnya istrimu sungguh hebat, sangat menggoda. Kalian berdua beraninya melakukan ini di depan rumah duka adikku. Katakan, sebenarnya bagaimana adikku bisa tiada? Begitu cepat kau tahu adikmu sudah tiada, rupanya telingamu tajam juga ya. Kalian sudah berjanji padaku untuk menjaganya baik-baik. Lu Yusheng, kau berani menanyaiku? Biar ku beritahu padamu mengenai adikmu itu, dia mengakhiri hidup karena merasa bersalah. Mengakhiri hidup? Dia mencuri perhiasan mewah yang disiapkan atas nama 4 keluarga besar untuk dipersembahkan kepada penguasa dewa baru, yaitu Mata Iblis. Setelah menyinggung 4 keluarga besar dan juga penguasa dewa baru, 9 nyawa pun tak akan cukup untuk menebus kesalahannya. Kau bohong. Adikku tidak mungkin pernah mencuri. Kamu berbohong. Adikku tidak mungkin mencuri apapun. Bagaimana kalau kamu gali saja dia dari kuburannya lalu tanyakan sendiri padanya? Sayang, apa kamu lupa dengan adiknya itu? Dia kan sudah jadi abu. Cepat pergi dari sini. Dia sudah mencuri 4 keluarga besar. Dia sudah mencuri 4 keluarga besar. Sudah jadi abu. Mata Iblis. Apa benar Yue yang mencurinya? Tidak. Mungkin. Pasti bukan dia. Pasti bukan Yue pelakunya. Pasti bukan Yue pelakunya. Dewa Agung, Anda tidak apa-apa Dewa Agung? Dewa Agung, saya sudah menemukan petunjuknya. Nona muda kecil, ada orang loncat dari gedung. Cepat pergi.
Apa ini? Ini adalah rekaman CCTV sebelum Nona Yue Yue terjatuh dari gedung. Apa ini? Ini adalah rekaman CCTV Nona Yue Yue sebelum jatuh dari gedung. Siapa wanita itu? Dia adalah Si Wan Meng, nona muda kedua dari keluarga Si. Brengsek. Tuan Besar, redam kemarahan Anda. Siapa mereka? Mereka adalah penerus dari 4 keluarga besar, yaitu Dong Ruok Sue, Nan Yong, Si Wan Meng, Si Jiaming, dan juga Tuan Muda Bei. Apa yang sudah mereka lakukan? Selama 5 tahun Anda tidak ada, Nona Yue Yue selalu ditindas oleh mereka. Luar biasa sekali, 4 keluarga besar itu. Berikan perintah Anda, Tuan, saya pasti akan membawa orang-orang untuk meratakan 4 keluarga besar itu. Tuan, mohon berikan perintah Anda. Tidak perlu. Terus selidiki, aku sendiri yang akan buat perhitungan. Baik, Tuan. 1 bulan yang lalu, 4 keluarga besar mengetahui posisi baru Dewa Agung. Mereka bekerja sama membeli mata iblis, berencana memberikannya kepada Anda sebagai hadiah perkenalan. Lanjutkan. Tapi mata iblis tiba-tiba dicuri. Meskipun mereka tidak memiliki bukti apapun, mereka malah menjebak Nona Yue Yue. Lalu bagaimana dengan mata iblis? Masih belum ditemukan. Sekarang mereka sedang mencari air mata malaikat yang setenar mata iblis sebagai penggantinya. Bagaimana keadaan 4 keluarga besar saat ini? Kepala keluarga Dong meninggal dunia karena sakit 2 hari lalu, dan kepala keluarga saat ini adalah Dong Ruok Sue. Pantas saja wanita itu begitu sombong. 2 keluarga di wilayah barat daya sekarang sedang menjalin hubungan aliansi pernikahan. Apalagi Si Wan Meng dan Dong Ruok Sue adalah sahabat dekat. Sahabat dekat? Apakah si Wan Meng tahu bahwa tunangannya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri? Si Wan Meng sedang memperebutkan proyek Longteng Group dengan Si Jiaming, dan dia butuh perlindungan dari keluarga-keluarga Dong. Sekelompok sampah masyarakat tanpa moral. Sedangkan untuk tuan muda keluarga Bei, dia pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis 2 hari yang lalu. Tuan Dewa Agung, Anda berencana memulai dari siapa? Segera temukan air mata malaikat dan akuisisi Longteng Group. Baik, Tuan Dewa Agung. Tuan-tuanan, selamat untuk Anda. Satu lagi proyek baru telah terlaksana. Saya ini, orang tua hari ini, hanyalah memperoleh sedikit pencapaian saja. Sudah merepotkan kalian semua untuk datang. Saya sungguh sungkan. Ruok Sue tahu Anda sangat menyukai batu giok, jadi sengaja mencarikan sebuah hadiah untuk Anda. Melihat kualitas zamrud ini, paling tidak harganya di atas miliaran, bukan? Selama Anda menyukainya, jangan katakan miliaran, bahkan puluhan miliar sekalipun, akan saya bawakan untuk Anda. Gadis keluarga Dong, kamu sangat perhatian. Si Dong Ruosue ini sama sekali tidak menganggap kita keluarga Si ada di matanya. Aku bilang Si Wan Meng, kenapa kamu sangat tidak berguna? Orang yang tidak tahu situasinya akan mengira kalau dialah sang nyonya rumah. Kenapa kamu begitu tidak berguna? Orang yang tidak tahu pasti akan mengira bahwa dialah nyonya rumah di sini. Wan Meng, maaf ya, kamu tidak akan keberatan kan kalau aku mencuri perhatian darimu? Mana mungkin, Ruok Sue? Kita kan sahabat baik. Aduh, aku sudah tahu kalau kamu itu sangat murah hati. Mohon maaf saya datang terlambat. Lu Yusheng, siapa yang memintamu datang? Saya adalah menantu dari keluarga Dong. Dalam acara perkumpulan 4 keluarga besar ini, tentu saja saya harus datang. Kamu pria tidak berguna, jangan sok dekat denganku. Sepertinya aku harus membuatmu kecewa. Kali ini, aku datang bukan untuk mencarimu. Kamu bukan datang untuk mencariku? Lalu mau mencari siapa? Mencari adikmu yang sudah tiada itu? Nona Si, salam kenal. Nama saya Lu Yusheng. Ini kado untukmu. Air mata malaikat? Air mata malaikat. Ini. Air mata malaikat. Bagaimana bisa air mata malaikat ada di tanganmu? Nona Si, sepertinya kamu mengenali kalung ini. Itu palsu. Ada orang yang tidak bisa mendapatkan sesuatu, lalu berkata hal itu buruk. Aku iri.
Aku rasa kamu sedang berhalusinasi di siang bolong. Nona Dong, tolong hargai dirimu sendiri. Lu Yusheng, kamu berani membalas? Kebetulan sekali, mumpung keempat keluarga besar ada di sini hari ini, aku resmi mengumumkan pertunangan kita berdua dibatalkan sekarang juga. Kamu memutuskan pertunangan denganku? Siapa kamu berani melakukannya? Aku tidak akan menikahi seorang wanita yang mengkhianatiku. Lu Yusheng, jangan coba membohongiku dengan barang palsu. Aku, Lu Yusheng, hanya memberikan barang-barang yang asli. Masih mau mengelak? Kami dari 4 keluarga besar sudah mengerahkan seluruh tenaga dan sumber daya, tetap tidak bisa menemukan barang itu. Lalu kamu pikir kamu layak memilikinya? Kamu tidak bisa menemukannya. Itu hanya membuktikan bahwa kamu tidak berguna. Kurang ajar kamu. Lu Yusheng, kamu dan Lu Yueyue benar-benar saudara kandung. Yang satu pencuri, yang satu pembohong. Diam. Jangan berani menghina adikku. Jangan berani kamu menghina adikku. Semua orang yang ada di sini juga tahu bahwa adikmu itu hanyalah seorang pencuri. Tutup mulutmu. Penguasa Dewa Baru akan segera datang ke kota Yun jika sampai dia tahu bahwa adikmu telah mencuri hadiah darinya. Apa yang akan terjadi? Mencuri mata iblis dan memalsukan air mata malaikat. Dewa Agung tidak akan melepaskanmu. Kamu begitu yakin? Sepertinya kamu sangat mengenal Dewa Agung ya. Tentu saja. Siapa yang tidak tahu aku, keluarga Nan, dan statusku di kota Yun. Coba beritahu aku. Posisi Dewa Agung sudah kosong selama 10 tahun, jika bukan karena kakekku yang terhormat, yang telah memimpin dengan bijak dan bekerja keras dengan segenap kemampuannya, wilayah kota Yun pasti sudah lama kacau. Nanyong, kakek sudah bilang padamu, tetaplah rendah hati. Wah, ternyata kakekmu sangat hebat ya. Lalu, mengapa dia tidak menjadi Dewa Agung saja sendiri? Apa yang kamu tahu hari ini? Bahkan jika penguasa Dewa Baru sendiri yang datang, dia juga harus menghormati kakekku. Hadiah dari Dewa Agung telah tiba. Dewa Agung memberi perintah, mengirimkan sebuah kotak abu kakek Nan. Dewa Agung memberi perintah, berikan kotak abu 1 buah pada kakek Nan. Hahaha, inikah yang kamu katakan tentang memberi kehormatan pada kakekmu? Siapa kamu sebenarnya? Berani sekali kamu mengaku sebagai Dewa Agung. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Dia adalah pengurus baru di bawah komando Dewa Agung, Ketua Aula-Aula Qinglong. Ching, Ketua Aula Qinglong, ini salah cucu saya. Karena telah berbicara kurang ajar, saya mohon Anda berbaik hati dan lepaskan dia kali ini. Hari ini aku akan memberimu kehormatan sebagai orang tua. Saudara Qinglong, mengapa Dewa Agung ingin mengirimiku sebuah kotak abu? Tanyakan saja pada cucu kesayanganmu itu. Apa yang sebenarnya telah kamu lakukan? Aku tidak tahu apa-apa. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Ketua Aula Qinglong, Tuan lihat semua ini. Mungkinkah ada semacam kesalahpahaman? Tidak ada kesalahpahaman. Menyinggung Dewa Agung hanya akan berakhir dalam kehancuran. Master Aula, saya benar-benar tidak melakukannya. Ini hanyalah sebuah peringatan kecil. Kakek Nan, Dewa Agung sangat menghargai kepribadianmu. Dewa Agung memang bijaksana. Ordo Tuan Ilahi tiba. 4 keluarga besar, kenapa tidak segera berlutut dan dengarkan perintah? Dewa Agung sudah sampai di kota Yun. Setengah bulan lagi dia akan mengadakan perjamuan bagi para pesohor dan akan memilih seorang perwakilan untuk membantunya mengelola seluruh kota Yun. Di antara 4 keluarga besar yang paling mampu membantu Dewa Agung tentu saja adalah keluarga Nan. Karena ini adalah persaingan yang adil, aku juga akan memberikan 1 suara untuk kakek. Aku keberatan. Nyonya Tuasi, apa maksudmu? Nanyong,
bagaimana sikapmu itu? Inilah maksudku. Kalian dari keluarga Nan, jangan dikira aku tidak tahu. Kalian hanya ingin berkuasa sendirian, bukankah kalian keluarga Nan sudah keterlaluan? Kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Dewa Agung, saya sudah mengikuti instruksi Anda untuk mengadu domba keluarga wilayah barat dan selatan. Kerja bagus. Apa langkah selanjutnya? Selanjutnya, kita hanya perlu melihat mereka saling serang. Dewa Agung sungguh bijaksana. Ini, Ada apa? ada nomor tidak dikenal mengirimi saya sebuah video. Ini mengenai Mengenai apa? Nona Yue Yue. Kurang ajar. Sebenarnya siapa yang mengirimkannya? Saya akan segera menyelidikinya. Aku akan membuat kalian membayar semua ini dengan adil. Si Jiaming, untuk apa sebenarnya kamu datang mencariku? Adik perempuan, perkataan ketua Aula King Long kemarin, aku yakin kamu sudah mendengarnya dengan sangat jelas, kan? Katakan saja langsung maumu. Membantu pemimpin dewa mengurus kota Yun. Apa kamu merasa punya kemampuan untuk itu? Lalu, apa kamu sendiri punya kemampuan? Sudah jelas bahwa keluarga Nan ingin menduduki posisi ini. Lantas kenapa? Keluarga Nan selalu tidak menghargai kita sebagai besan. Bukankah itu semua karena kamu terlalu lemah? Menyalahkanku? Kamu benar-benar pandai memutarbalikkan fakta. Bahkan hati Nan Yong saja tidak bisa kamu dapatkan, masih berani berebut posisi kepala keluarga denganku? Aku sama sekali tidak menyukai Nanyong, kalianlah yang memaksaku menikah dengannya. Semuanya sudah terjadi. Adik perempuan, aku sarankan sebaiknya kamu menyerah saja. Menurutku, kamulah orang yang seharusnya menyerah. Si Wan Meng, kusarankan jangan memaksaku untuk bertindak kasar. Aku lihat kamulah yang sedang mencari masalah. Lu Yusheng, bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Tempat manapun yang ingin Lu Yusheng datangi, belum ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Tempat yang ingin didatangi oleh Lu Yusheng, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Lu Yusheng, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ke sini untuk mengantarkan kalung ini padamu. Kemarin kamu belum sempat menerima kalungnya. Si Wan Meng, apa kamu langsung takluk hanya karena kalung palsu? Berhenti bicara omong kosong. Di mana pengawal? Pengawal? Di mana para pengawalmu? Lihatlah sendiri. Ini? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Lu Yusheng, karena kamu sudah menyinggungku, pernahkah kamu berpikir bagaimana nasibmu nantinya? Sakit, 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 pelankan sedikit, pelan-pelan. Minta maaf pada Nonasi. Iya, aku minta maaf, aku akan minta maaf. Bicara sambil berlutut. Tolong pelankan tanganmu, aku akan minta maaf. Ternyata Lu Yusheng sehebat ini. Nonasi, menurutmu apa yang harus dilakukan padanya? Aku, Sepupu, maafkan aku, cepat suruh dia melepaskan aku. Maafkan saya, biarkan dia lepaskan saya. sudahlah, pergi sana. Terima kasih, terima kasih. Dasar sekelompok orang bodoh, pergi. Lu Yusheng, apakah kamu tahu yang baru saja kamu lakukan telah membuatku dalam masalah besar? Apa yang kau takutkan? Jika dia berani datang, aku akan membantumu mengatasinya. Kamu, apa? Dewa Agung diserang? Aku segera ke sana. Ada apa? Bukan urusanmu. Aku peringatkan kamu, jangan ikuti aku lagi. Siang.
Pak Tuanan masih berani datang? Kenapa aku tidak berani datang? Di luar sana semua orang bilang, kamulah yang menyewa pembunuh untuk mencelakai Dewa Agung. Di luar beredar kabar, bahwa kamulah yang menyewa penjahat untuk mencelakai Dewa Agung. Apa kamu sudah gila? Mana mungkin kakekku menyewa penjahat untuk mencelakai Dewa Agung? Kemarin Ketua Aula Qinglong baru saja mengirimkan peti abu untuk kalian, hari ini Dewa Agung langsung diserang. Masih bilang bukan perbuatan keluarga Nan kalian? Benar, pelakunya itu kamu. Jika punya bukti, tolong tunjukkan. Kamu mau buat perhitungan denganku, ya? Semuanya, hentikan. Ketua Aula Qinglong, penyerangan terhadap Dewa Agung sama sekali bukan perbuatanku. Pak Tuanan, kalau bukan kamu lalu siapa lagi? Nenek tua sialan, apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah aku bicara sembarangan atau tidak? Kalian sendiri pasti sudah tahu. Seandainya pun keluarga Nan kami ingin menghabisi seseorang, yang pertama akan dihabisi adalah nenek tua sialan sepertimu. Kamu mencari masalah denganku, ya? Cukup, jangan bertengkar lagi. Kita ini satu pihak, jadi seperti apa jika ribut-ribut begini? Dewa Agung ingin bertemu kakek Nan, Nyonya Tuasi, ikutlah masuk juga bersama mereka. Sudah, diam di sini saja. Jangan ada yang masuk. Kenapa misterius sekali? Apa semuanya sudah datang? Dewa Agung, Dewa Agung. Dewa Agung, saya orang tua ini bersumpah atas nama langit bahwa saya benar-benar tidak melakukannya. Lalu bagaimana jika Anda yang melakukannya? Biarlah petir menyambarku dan hidupku berakhir dengan tragis. Kakek Nan, aku masih sangat mempercayaimu. Dewa Agung, Anda harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Tolong jangan pernah percaya pada orang jahat. Aku pasti akan menyelidikinya sampai jelas, tetapi aku tidak ingin terjadi pertikaian antara 4 keluarga besar. Karena itu, hanya akan membuat musuh di balik layar mendapat keuntungan, terutama orang-orang dari kota angin itu. Menurutku, ini adalah ulah sampah-sampah dari kota angin itu. Kakek Nan adalah orang yang sangat dihormati di kota awan. Aku tidak percaya dia akan menjebakku. Dewa Agung, Nyonya Si, meskipun Anda mencurigai keluarga Nan, tolong tunjukkan buktinya. Jika tidak, jangan membahasnya lagi. Saya. Baik, Dewa Agung. Dewa Agung memang sangat bijaksana. Suara Dewa Agung, kenapa terdengar sangat akrab ya? Suara Dewa Agung, kenapa terdengar sangat akrab? Jika aku berhasil menangkap basah kalian, kalian dari keluarga-keluarga Nan pasti akan habis. Aduh, aku sangat takut. Cukup? Kalian semua mundurlah. Baik, Dewa Agung, baik, Dewa Agung. Tak menyangka Dewa Agung ternyata begitu memihak keluarga Nan. Apa-apaan Dewa Agung itu? Menurutku dia hanyalah orang bodoh. Jelas-jelas kemarin dia masih mengirimkan kotak abu jenazah untuk keluarga Nan. Jangan bicara sembarangan. Baik, Nenek. Si Wan Meng, kamu lihat apa yang dilakukan oleh keluarga tunanganmu? Apa yang keluarga-keluarga Nan lakukan? Apa hubungannya denganku? Sudah, jangan bertengkar lagi. Nenek, lalu apa yang harus kita lakukan? Malam ini, kumpulkan semua anggota keluarga Si. Tidak ada yang boleh absen. Baik. Kesempatan yang bagus. Lakukan sesuai rencana. Baik, Dewa Agung. Sudah waktunya, saatnya pergi ke jamuan keluarga. Hanya sebuah barang palsu, beraninya Lu Yusheng memberikan hadiah ini. Buatannya terlihat sangat nyata. Ada apa ini?
Mengapa kepalaku sangat pusing? Nonasi? Nonasi, cepat bangun. Missy? Lancang sekali. Beraninya kamu tidak sopan pada nona ini. Missy? Anda mungkin sudah salah paham. Saya melihat Anda pingsan, khawatir sesuatu terjadi pada Anda, karena itulah saya membangunkan Anda. Ini pasti perbuatan si Jiaming, si licik itu yang melakukannya. Pasti ini si Jiaming, perbuatan si licik itu. Ada apa dengan dia? Tidak ada apa-apa. Kamu curiga dia melakukan sesuatu pada airnya? Siapa lagi kalau bukan dia? Lalu, kamu tidak berniat mengatakan masalah ini kepada Nyonya Tuasi? Nenek pilih kasih, dikatakan pun tidak ada gunanya. Soal itu, tadi aku salah paham padamu. Pukulanku tadi tidak sakit, kan? Tidak apa-apa, lagi pula kamu tidak tahu. Kenapa kamu bisa berada di kantorku? Ada barangku yang tertinggal, aku hanya kembali untuk mengambilnya. Tapi sepertinya sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Awalnya ini untukmu, ini sangat cocok untukmu. Mengenai itu, apa kamu mau ikut ke perjamuan keluarga-keluarga si bersamaku? Jangan salah paham dulu, aku ingin kamu menjadi saksiku untuk melaporkan si Jiaming. Aku memintamu untuk menjadi saksiku, untuk melaporkan si Jiaming. Tentu, aku sangat bersedia. Kalau begitu, ayo pergi. Kenapa si Wan Meng belum juga datang? Mungkinkah dia berani mengabaikan kata-kata nenek? Si Wan Meng ini benar-benar sudah mulai membangkang. Nenek, jangan sedih. Bukankah Anda masih memiliki cucu kesayangan seperti saya? Hanya cucuku ini yang paling pengertian. Nenek, lalu mengenai posisi kepala keluarga si ini. Maaf semuanya, aku datang terlambat. Kenapa dia masih berkeliaran dengan pemuda itu? Lu Yusheng, Kamu dengar itu? Cepat pergi dari sini. Nenek, Lu Yusheng adalah tamuku. Nenek, Lu Yusheng adalah tamuku. Untuk apa kamu mengundangnya datang ke sini? Wan Meng, apa yang sebenarnya terjadi? Nenek, aku ingin bertanya pada kakak sepupu, mengapa dia mengusik air minumku? Apa yang kau masukkan ke dalam minumannya? Omong kosong. Kapan aku memberimu minum? Kakak sepupu, aku tahu demi posisi kepala keluarga, kau selalu tidak suka melihatku, tapi aku ini adik perempuanmu sendiri. Jangan bicara sembarangan di sini dan mencoba menjebakku. Nenek, kali ini jika bukan karena Tuan Lu, sepertinya aku sudah. Missy tidak perlu merasa takut. Ada aku di sini. Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Wan Meng, apa buktinya kalau ini semua perbuatan Jiaming? Apakah ada rekaman CCTV? Kameranya kebetulan sedang rusak, tapi tidak ada orang lain yang akan melakukan hal seperti itu selain dia. Ternyata kamu tidak punya bukti sama sekali. Menurutku kamu hanya berpura-pura, dan hanya bicara sampah saja. Si Jiaming, aku tidak mengizinkanmu menindas wanitaku. Si Jiaming, aku tidak membiarkanmu menindas wanitaku. Wanitamu? Kalian berdua ternyata benar-benar ada hubungan ya? Lu Yusheng, jangan bicara sembarangan. Hal semacam ini tidak akan terjadi jika salah satu dari kalian menolak. Wan Meng, siapa yang menyuruhmu meminum air yang tidak jelas asalnya itu? Nenek, apa masalah ini nenek juga mau membelanya? Apa yang melingkar di lehermu itu? Adalah kalung yang diberikan Lu Yusheng kepadamu hari itu. Aku. Tahu itu barang palsu tapi tetap dipakai? Mana mungkin kalian berdua tidak ada hubungan? Kalaupun aku memakainya, memang kenapa? Nenek, wanita yang sangat sombong seperti dia, sama sekali tidak boleh menjadi kepala keluarga. Aku, Lu Yusheng, tidak pernah memberikan barang palsu. Masih keras kepala. Hanya dewa penguasa yang pantas memiliki air mata malaikat. Memangnya kamu ini siapa? Sepertinya kamu sama seperti keluarga Nan, sangat kenal dengan dewa penguasa ya? Kamu. Orang-orang, keluarkan hadiah yang sudah aku persiapkan untuk nenek, biar mata mereka berdua terbuka lebar.
Pengawal, ambilkan hadiah yang aku siapkan untuk nenek sekarang, biar mereka berdua buka mata lebar-lebar. Cincin giok zamrud ini pernah dipakai oleh Qianlong. Bagaimana menurutmu? Pasti belum pernah lihat, kan? Nenek, aku butuh bantuan banyak orang hanya untuk mendapatkan barang ini. Harganya lebih dari 6 miliar. Apa yang dimiliki orang tua keluarga Nan itu? Kita juga harus memilikinya. Kamu benar-benar cucu kesayangan nenek. Nenek, aku tidak seperti orang-orang tertentu, sudah biasa memakai barang palsu sendiri. Siapa yang tahu, hadiah-hadiah yang diberikan kepadamu selama ini, mungkin saja semuanya juga palsu. Kakak sepupu, apa maksudmu bicara begitu? Lu Yusheng, kamu mau apa lagi? Ada orang yang memberikan barang palsu, tapi malah menuduh orang lain memberi barang palsu. Siapa yang kamu bilang beri barang palsu? Lu Yusheng, aku memanggilmu ke sini bukan untuk mengacaukan segalanya. Jangan khawatir, ada aku di sini. Anak muda jangan bicara sembarangan di sini. Lu Yusheng, kamu benar-benar. Lu Yusheng, apa yang kamu lakukan? Giok alami itu, suaranya terdengar sangat jernih, sedangkan barang palsu, suaranya akan teredam. Tadi suaranya memang teredam? Mungkinkah? Kamu tidak tahu apa-apa. Nenek, dia telah menghancurkan hadiah yang aku berikan kepada Anda. Kakak sepupu, tidak perlu terlalu menyayangkan sebuah barang palsu. Cincin giok ini aku minta tolong temanku untuk membelinya. Temanku tidak mungkin menipuku. Benar, Jiaming juga tidak mungkin menipuku. Si Wan Meng, hari ini adalah jamuan makan keluarga. Keluarga Si, kamu membawa anak kurang ajar ini ke sini untuk membuat keributan. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Nenek, saya tidak bermaksud begitu. Lu Yusheng, keluarga-keluarga Si tidak menyambutmu. Cepat pergi dari sini. Nenek, Lu Yusheng dia. Tunggu dulu. Dia tidak boleh pergi begitu saja. Kamu harus ganti rugi padaku sebesar 3 juta dolar. Ordo Tuan Ilahi tiba. Ordo Tuan Ilahi tiba. Saya mewakili Dewa Agung, datang untuk memberikan hadiah. Ketua Aula Qinglong, apakah benar Dewa Agung yang meminta Anda datang? Dewa Agung memberi perintah untuk menghadiahkan Nyonya Tua keluarga Si sebuah cincin giok Qianlong. Kakak sepupu, sebenarnya berapa banyak cincin giok yang pernah dipakai Qianlong? Boleh saya bertanya? Ketua Aula Qinglong, mengapa Dewa Agung memberikan pusaka ini kepada saya? Alasan pastinya, semua sudah ditulis oleh Dewa Agung di dalam surat ini. Tugas saya sudah selesai. Saya permisi. Cincin Qianlong hanya ada satu. Tidak mungkin Dewa Agung mengirim barang palsu, kan? Kapan waktunya giliranmu untuk menginterogasiku? Kalau begitu biarkan Dewa Agung datang untuk menginterogasimu. Diam. Orang sepertimu mana pantas menyebut nama besar Dewa Agung? Kalau begitu biarkan Dewa Agung datang untuk menanyaimu. Tutup mulutmu. Memangnya siapa kamu berani menyebut nama Dewa Agung? Bukankah Jiaming sudah bilang dia membelinya melalui seorang teman? Dia pasti telah ditipu oleh temannya itu. Benar sekali, Nenek. Nanti saya akan menemui teman saya itu dan meminta penjelasan darinya. Nenek, kakak sepupu sudah jelas-jelas sedang berbohong. Sudah, jangan bicara lagi. Nyonya Tua Si, tidakkah Anda terlalu memihak kepada si Jiaming? Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Nenek, Lu Yusheng dia. Masalah ini selesai sampai di sini. Siapapun yang berani mengungkitnya lagi, silakan angkat kaki dari sini. Nenek mengapa melihatku dengan tatapan seperti itu? Sebentar lagi kamu juga akan tahu. Keluarga-keluarga Si, kita akhirnya akan mencapai kesuksesan besar. Keluarga-keluarga Si, kita akhirnya akan menuju puncak kesuksesan. Nenek, ada berita bagus apa? Dewa Agung sudah mengambil alih Longteng Group dan menyerahkan proyek utama kepada kita, keluarga Si. Apa? Luar biasa. Sudah aku katakan, Nenek, dibandingkan dengan keluarga Nan, Dewa Agung ini lebih memihak kepada kita, keluarga Si. Lagi pula, Dewa Agung juga menyebutkan salah satu pemuda berbakat dari keluarga-keluarga Si kita. Karena dialah
Dewa Agung memberikan proyek ini kepada kita. Dia adalah cucu kesayanganku si Jiaming. Bagaimana bisa itu si Jiaming? Mungkinkah King Long membuat kesalahan? Ternyata dia sangat dihargai oleh Dewa Agung. Sudah lama aku bilang bahwa masa depan Jiaming tidak terbatas. Dewa Agung memang sangat bijak. Besok malam, Dewa Agung akan berada di Longteng Group untuk mengadakan upacara penandatanganan dengan kita. Besok? Cepat sekali? Saat-saatnya tiba nanti, kalian semua harus bersikap cerdik. Jangan permalukan keluarga-keluarga Si. Nenek, mungkin saja kandidat penerus yang dipilih oleh Dewa Agung ini berasal dari keluarga-keluarga Si kita. Tunggu sebentar. Nyonya Tuasi, apa Anda yakin Sang Tuan memberikan proyek itu kepada keluarga Si adalah karena si Jiaming? Kenapa? Apa Anda meragukan kata-kata saya? Tentu tidak. Karena sudah begini, bagaimana kalau membiarkan semua orang melihat surat ini? Setuju? Sosok yang dipilih Sang Tuan memang Jiaming. Ini sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lagi. Lu Yusheng, sekarang kamu bahkan berani meragukan kata-kata Sang Tuan? Lu Yusheng, sudahlah, jangan bicara lagi. Aku dengarkan kamu. Lu Yusheng, naiklah ke mobil, aku akan mengantarmu. Apa maksudmu? Kamu menyuruhku menjadi sopirnya? Si Jiaming jangan lupa, ini adalah mobilku. Terima kasih ya Wan Meng. Tidak apa-apa. Cepat atau lambat, aku akan memberimu pelajaran sampai habis. Si Jiaming lihat jalannya. Hati-hati Wan Meng. Wan Meng. Lu Yusheng, kamu sudah sadar. Kepalaku sakit sekali. Jangan disentuh. Kita baru saja mengalami kecelakaan, dan kepalamu terluka. Kecelakaan? Wan Meng, kamu tidak terluka kan? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa, ini semua berkat dirimu. Syukurlah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan si Jiaming? Kakakku terluka parah. Saat ini dia masih dalam penanganan darurat. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Tidak ada yang menyuruh saya. Cucu Anda sendiri yang tidak fokus saat menyetir hingga menabrak saya. Jadi kamu tidak mau bicara jujur ya? Beri dia pelajaran dan hancurkan kakinya. Apa kamu akan mengaku atau tidak? Benar-benar tidak ada yang memerintahku. Kamu tidak mau bicara? Hancurkan satu kakinya yang lain. Nenek, bagaimana jika kita selidiki dulu masalah ini? Jiaming dia. Masih terbaring di dalam ruang operasi. Nyonya Tuasi, apa yang dikatakan Wan Meng itu benar? Sebaiknya tunggu sampai si Jiaming sadar dulu. Siapa anggota keluarga si Jiaming? Dokter, saya neneknya. Bagaimana keadaan Jiaming? Sangat disayangkan, karena luka pasien sangat serius. Nyawanya tidak tertolong. Dia sudah tiada. Jiaming. Nenek. Bagaimana mungkin? Sudah tiada? Habisi dia untukku. Tunggu. Nyonya Tuasi, ampuni nyawaku. Aku akan mengaku, ia adalah kakek Nan yang menyuruhku melakukannya. Apa? Dewa Agung, Anda harus memberikan keadilan untukku. Keluarga Nan telah menghabisi Jiaming milikku. Jangan sembarang bicara. Tunjukkan buktinya. Bukti? Bawa dia kemari. Aku sudah melakukan semua sesuai permintaan Anda. Anda harus menyelamatkanku. Aku sama sekali tidak mengenalmu. Kakek Nan, kamu harus menyelamatkanku. Dewa Agung, kejadian ini sangat aneh. Aku curiga ada seseorang yang sengaja menjebak pihak keluarga Nan kami. Maksudmu, demi menjebak kalian, aku merelakan nyawa cucuku sendiri? Pihak keluarga Si kalian selama ini memang sangat kejam. Siapa yang tahu kalau kalian sanggup melakukannya? Dewa Agung, Anda sudah melihatnya sendiri. Keluarga Nan ini sudah keterlaluan. Dewa Agung,
Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Dewa Agung, Anda harus memberikan keadilan bagi kami. Kakek Nan, belakangan ini banyak rumor tidak sedap tentang Anda. Dewa Agung, Anda harus percaya pada saya. Saya telah difitnah. Pertama aku diserang hingga masuk rumah sakit, kemudian cucu tertua keluarga Si juga tiada, semua tuduhan tertuju pada keluarga Nan Anda. Semua ini terlalu kebetulan. Sudah jelas ini adalah jebakan. Kalian hanya iri karena Dewa Agung memberikan proyek Longteng kepada keluargaku, sehingga kalian menghabisi Jiaming. Kamu asal bicara saja. Sudahlah, aku sendiri yang akan menyelidikinya. Sekarang keluarga Nan kalian telah menjadi sasaran semua orang, aku hanya bisa memintamu bersabar, untuk sementara pergilah bersembunyi. Baik. Nyonya Tuasi tenang saja, aku sudah mengutus orang untuk menyelidiki. Aku pasti akan memberikan keadilan bagi keluarga Si. Terima kasih Dewa Agung. Jika tidak ada urusan lain, kalian kembalilah dulu. Dewa Agung. Lalu proyek Longteng itu. Proyek itu aku berikan pada Si Wan Meng. Apa hubungannya dengan Si Jiaming? Terima kasih Dewa Agung. Terima kasih banyak Dewa Agung. Wan Meng masih punya satu permintaan lagi. Katakan. Tolong Dewa Agung batalkan pertunanganku dengan keluarga Nan. Mohon, Dewa Agung, batalkan pertunanganku dengan keluarga Nan. Kenapa? Keluarga Nan telah mencelakai sepupuku, permusuhan antara keluarga Si dan Nan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Aku tidak mungkin akan menikah dengan Nanyong. Itu sesuai keinginanku. Aku juga tidak mau menikahimu. Karena situasinya seperti ini, maka akan aku turuti keinginan kedua keluarga kalian. Terima kasih, Dewa Agung. Terima kasih Dewa Agung. Cinglong, antar mereka keluar. Baik, tuan-tuan pemimpin keluarga, silakan lewat sini. Dewa Agung, mereka sudah pergi. Dewa Agung, strategi adu domba Anda ini sungguh sangat hebat. Setelah Si Jiaming tiada, keluarga Si dan Nan benar-benar sudah pecah. Keluarga Nan sering bertindak sewenang-wenang, keluarga Si sudah sejak lama merasa tidak puas. Aku hanya mempercepat proses kehancuran hubungan mereka. Dewa Agung sangat bijaksana. Lalu selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, kita tinggal menunggu ikan besar terpancing. Dewa Agung, gawat. Orang itu mengirimkan pesan lagi. Cepat berikan padaku. Lepaskan aku. Kalian sedang melakukan penyekapan secara ilegal. Sudah jadi pencuri masih berani melawan juga ya. Nanyong beri dia pelajaran. Biar aku beritahu Lu Yue. Kota Yun ini adalah wilayah kekuasaan 4 keluarga besar kami. Siapapun yang ingin kami sekap, akan kami sekap sesuka hati. Lu Yue. Aku sarankan kamu segera menyerahkan mata iblis. Sudah kubilang aku tidak mencurinya. Masih berani membantah? Si Wan Meng tampar dia. Kakakku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Aduh, hahaha. Aku sudah bilang, aku sendiri yang akan membalas dendam. Aku sudah bilang, aku akan melakukan pembalasan ini sendiri. Baik Dewa Agung. Sudahkah kamu menemukan siapa orang yang mengirim video itu? Lokasi alamat IP miliknya selalu berada di luar negeri, dan dia selalu menggunakan akun anonim. Sebenarnya siapa dia? Punya begitu banyak koleksi video, seharusnya dia adalah orang yang berhubungan dekat dengan 4 keluarga besar. Siapapun dia, tujuannya sangatlah jelas. Maksud Anda adalah? Dia ingin memancing amarahku, dan menuntunku untuk menghabisi 4 keluarga besar itu. Dewa Agung, sebenarnya apa yang diinginkan orang ini? Di dalam 4 keluarga besar itu, apakah ada seseorang yang sedang berada di luar negeri? Anda curiga orang yang mengirim video itu adalah Tuan Muda Bei? Tapi bagaimana dia bisa tahu kalau Anda adalah Dewa Agung? Belum tentu dia, tapi dia sangat mungkin adalah orang yang merekam video itu
Jika itu benar-benar Tuan Muda Bei, lalu apa tujuannya melakukan semua hal ini? Selama 10 tahun ini, 4 keluarga besar terlihat rukun di luar, tapi kenyataannya terus bersaing secara diam-diam. Jika memang Tuan Muda Bei orangnya, dia ingin meminjam tanganku untuk menyingkirkan musuh-musuhnya. Dia ingin memanfaatkanku untuk menyingkirkan para musuhnya. Tapi Dewa Agung, jika bukan karena dia... Jika bukan karena dia... Halo, Lu Yusheng? Kok kamu tidak ada di rumah sakit sih? Wan Meng, aku sudah keluar dari rumah sakit. Aku takut mengganggumu, jadi aku tidak memberitahumu. Kamu sudah keluar. Oh, begitu ya. Ada apa? Apa ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku? Tidak ada apa-apa, aku tutup teleponnya dulu ya. Tunggu dulu. Wan Meng, tapi aku ingin menemuimu. Aku akan kirimkan alamatnya padamu. Dewa Agung, si Jiaming sudah tiada, dan sebentar lagi si Wan Meng juga akan Anda kuasai sepenuhnya. Keluarga Si bisa dibilang sudah hancur. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semua ini. Wan Meng, apa yang dikatakan Dewa Agung? Dewa Agung bilang, dia akan memberikan keadilan bagi keluarga Si. Baguslah. Mengenai masalah kakak sepupu milikmu, turut berduka cita ya. Sebenarnya mengenai kepergian Si Jiaming, aku sama sekali tidak merasa sedih. Kelak keluarga Si sepenuhnya akan menjadi milikmu. Wan Meng, apalagi yang kamu khawatirkan? Kali ini keluarga Nan bertindak begitu kejam pada kita. Nanti entah apalagi rencana jahatnya terhadap kita. Wan Meng, tenang saja. Selama ada aku akan melindungimu. Kamu? Memangnya apa yang bisa kamu bantu? Meskipun aku tidak memiliki kekuasaan seperti Nanyong, tapi perasaanku padamu itu tulus. Hari ini, di depan Dewa Agung, aku membatalkan pertunanganku dengan Nanyong. Tentu saja, itu bukan karena kamu. Lalu kenapa? Kamu selalu memakai kalung pemberianku? Lu Yusheng? Sebenarnya aku ingin bicara denganmu tentang Lu Yue. Lu Yusheng, sebenarnya, aku ingin membicarakan hal mengenai Lu Yue padamu. Benarkah? Apa kamu benar-benar bersedia memberitahuku? Selama 5 tahun ini, Dong Ruosue selalu menindas Yue, dan bahkan menghasut kami semua untuk... Mengapa Dong Ruosue melakukan hal seperti itu? 5 tahun yang lalu, Yue pernah memergoki Dong Ruosue dan Nanyong yang memiliki hubungan gelap. Kakak ipar, ternyata kamu. Jika bukan karena terhalang oleh janji keluarga Dong kepadamu, setelah mata iblis dicuri, Dong Ruosue dan Nanyong langsung menuduh dengan yakin bahwa Yue pelakunya. Lalu bagaimana selanjutnya? Lalu, sebenarnya Yue sama sekali tidak diusir dari keluarga Dong, melainkan dikurung oleh mereka. Yusheng, kumohon jangan marah. Wan Meng, lanjutkan bicaramu. Sebenarnya sebelum Yue melompat dari gedung, aku pernah menemuinya sekali. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Apa dia ada mengatakan sesuatu kepadamu? Siapa? SSC, Si Wan Meng. Untuk apa kamu kesini? Lu Yue, bicaralah sejujurnya padaku. Mata iblis, benarkah kamu yang mengambilnya? Kalian sudah menyiksaku selama setengah bulan, apa kamu masih belum tahu jawabannya? Kenapa Dong Ruosue terus-terusan tidak membiarkanmu lepas? Mungkinkah itu karena 5 tahun lalu kamu memergokinya berselingkuh? Kalau begitu kamu harus tanya pada mereka, pasangan menjijikkan itu. Benar-benar bukan kamu yang mengambilnya? Sudah aku bilang, aku tidak mengambilnya. Apa yang mau kamu lakukan? Menurutmu apa yang mau kulakukan? Biar kuberitahu ya, jika kamu berani menyentuhku, kakakku tidak akan membiarkanmu. Sudah bertahun-tahun kakakmu itu tidak ada kabar sama sekali. Menurutku sih, dia sudah tiada di luar sana. Jangan berani-berani bicara begitu tentang kakakku. Aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentang kakakku.
Apa yang kamu lakukan? Si Wan Meng, muslihat apa lagi yang kamu rencanakan? Karena bukan kamu yang mengambilnya, maka sebaiknya kamu segera pergi. Kamu sungguh mau melepaskanku? Jika tidak bisa menyerahkan mata iblis, nasibmu hanya akan berakhir tragis. Mereka pasti akan mencari orang lain untuk dikambing hitamkan. Ternyata, ini semua tetap demi dirimu sendiri. Jangan banyak bicara. Aku pergi dulu, kamu keluarlah nanti. Itu? Terima kasih. Nona, Hancurkan benda ini. Nona, dia melompat dari gedung. Cepat pergi. Cepat pergi. Apa yang terjadi malam itu, begitulah adanya. Jadi, malam itu kamu sudah melepaskan Yue, tapi dia tetap melompat dan tiada? Ya, benar. Aku rasa, dia mungkin sudah kehilangan jalan keluar. Yue bukan tipe orang yang mudah melakukan hal sebodoh itu. Terlebih lagi dia sempat bilang padamu kalau dia sedang menungguku datang menyelamatkannya. Kamu benar sekali. Wan Meng, saat kamu pergi malam itu, apa kamu menyadari keberadaan orang lain? Tidak ada yang mengikutiku. Apa kamu mencurigai? Dari rekaman pengawas malam itu, juga tidak terlihat ada orang lain yang masuk ke dalam kamar. Bukan apa-apa, Wan Meng. Terima kasih sudah memberitahuku semua ini. Maafkan aku, Yu Shen. Baru memberitahumu sekarang, sepertinya ini sudah terlambat. Setidaknya, kamu membuatku sadar bahwa ada kemungkinan besar Yue tidak melakukan itu atas kehendak sendiri. Setelah si Jiaming tiada, posisi kepala keluarga akan menjadi milikku. Baguslah kalau begitu. Selamat untukmu, Wan Meng. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Jika nanti ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku, katakan saja tanpa sungkan. Aku memang punya satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Aku memang punya satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Hal apa? Tetaplah memakai kalung pemberianku itu, mau ya? Omong kosong, sebuah barang palsu, beraninya kamu mengungkitnya? Entah itu barang palsu atau bukan, sebentar lagi akan segera tahu. Membual lagi. Air mata malaikat yang asli, sangat langka dan mustahil dibeli, sepertinya bahkan Dewa Agung pun tidak akan bisa mendapatkannya. Bagaimana kamu tahu kalau Dewa Agung tidak bisa mendapatkannya? Omong-omong, besok ada acara lelang, aku ingin membelikan 2 barang antik untuk nenek. Temani aku ya, sekalian membantumu menambah wawasan. Dengan senang hati. Sampai jumpa besok, Wan Meng. Sampai jumpa besok. Dewa Agung, sudah dipastikan bahwa Dong Ruoxue akan menghadiri acara lelang besok? Kini giliranmu, Dong Ruoxue. Kakak Nanyong, belakangan ini waktu yang kamu luangkan untukku semakin sedikit saja. Akhir-akhir ini si keluarga si itu menganggap kita sebagai penyebab ketiadaan si Jiaming. Ini benar-benar membuatku kesal. Apa yang dikatakan Dewa Agung? Bukankah sebelumnya sudah kukatakan padamu, Dewa Agung meminta kita untuk bersembunyi sementara waktu. Menurutmu Dewa Agung itu sebenarnya apa maksudnya sih? Entahlah, si Wan Meng itu hanya bisa mencari simpati di hadapan Dewa Agung. Nanyong, siapa yang kamu bilang sedang mencari simpati? Siapapun yang menjebak kami, itulah orang yang kumaksud. Wah, sekarang sudah menjadi pewaris tunggal keluarga si, cara bicaranya jadi sangat berbeda. Duh, kamu benar-benar menghargai barang palsumu itu ya. Kamu tidak lihat ini acara apa, benar-benar memalukan bagi 4 keluarga besar. Benda yang tidak berharga, setelah dikenakan oleh Wan Meng, baru bisa menjadi sangat bernilai. Tidak seperti orang-orang tertentu yang sangat picik. Siapa yang kamu sebut picik? Orang seperti ini, meski ucapannya terdengar sangat luar biasa, dia tetap saja hanya mampu membeli barang palsu. Orang semacam ini, walaupun bicaranya sangat manis didengar, dia hanya mampu membeli barang palsu. Nanyong, utang nyawa kakak sepupuku, akan kubuat perhitungan denganmu. Si Wan Meng, jangan asal menuduh keluargaku. Kalian kakak beradik keluarga si selama ini tidak pernah akur. Bagaimana bisa begitu si Jiaming tiada tiba-tiba kalian menjadi sangat saling menyayangi? Mungkinkah pelakunya yang sebenarnya ingin melimpahkan kesalahan ke atas kepala keluarga Nan? Benar. Bagaimana mungkin aku tidak memikirkan hal itu?
Bisa jadi ini hanyalah sandiwara yang dibuat-buat oleh seseorang. Nanyong, Dongruo Sue, jangan keterlaluan ya. Wan Meng, hari ini kita datang untuk mengikuti pelelangan. Jangan biarkan orang-orang tidak penting ini mengganggu kita. Kamu benar. Jangan sok beraksi. Jika bukan karena bergantung pada wanita, apa hakmu bisa masuk ke pelelangan ini? Sebentar lagi kamu akan tahu apakah aku memiliki hak itu atau tidak. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu dan melihatmu dipermalukan. Hadirin sekalian, Kashmir anting batu safir biru kerajaan alami, harga awal 1 miliar, dengan kenaikan harga minimal 100 juta. Ayo lelang dimulai. Apa kamu suka ini? Lumayan, memangnya kenapa? Kamu mau menawarnya? Kalau kamu suka, aku akan menawarnya. Apa kamu punya uang? 1,4 miliar untuk pertama kalinya. 2 miliar. 2 miliar. Apa kamu sudah gila? Dari mana kamu dapat uang? Percayalah padaku selama kamu menyukainya. Aku tawar 4 miliar. 4 miliar? Aku tawar 10 miliar. 10 miliar. Aku tawarkan 10 miliar. 10 miliar. Semuanya 10 miliar satu kali. Sudah kuduga dia datang untuk mengacau, sengaja menaikkan harganya. Kalau begitu aku akan melayaninya bermain. Lihat saja sampai kapan dia bisa bertahan. 10,2 miliar. 10,2 miliar, Tuan. Sudahlah, berikan Apakah saja masih pada ada mereka. Penawaran lain? Ada lagi yang mau menaikkan harga? 20 miliar. 20 miliar. 20 miliar satu kali. Bagaimana bisa dia menyebutkan harga setinggi itu? 22 miliar. 22 miliar, Tuan. Eh, 60 miliar. 60 miliar. Tuan ini memberikan penawaran 60 miliar. Nanyong, cepatlah katakan sesuatu. Jangan terjebak permainannya. Aku ingin tahu bagaimana dia mengakhiri semua ini. 60 miliar dua kali. 60 miliar terjual. Sangat cantik. Tuan benar-benar punya selera yang bagus. Pasang anting safir biru ini sangat cocok dengan riasanmu hari ini. Ini sungguh terlalu mahal, Lu Yusheng. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak ini? Kapan aku pernah bilang kalau aku miskin? Benar juga sih. Anting seharga 60 miliar. Jangan sampai baru dipakai 5 menit, sudah langsung dijual kembali. Nona dong, apa jangan-jangan kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 60 miliar saja? Cuma 60 miliar saja? Bagi kami keluarga-keluarga dong, itu hal yang sangat sepele. Tapi kalung air mata malaikat yang ada di lehermu itu belum tentu asli. Nona dong, kamu masih saja tidak bisa mengubah sifat iri hatimu itu. Aku iri padanya. Hanya seuntai barang palsu, buat apa aku iri? Tolong panggil Pak Tuawang ke sini biar dia yang menjelaskannya. Ini adalah ahli penilai perhiasan paling berwenang di negeri ini, Pak Tuawang. Perkenalkan, ini adalah penilai perhiasan paling berwenang di negeri ini, Pak Tuawang. Dongruok Sue, apa maksud semua ini? Wan Meng, sebagai saudarimu, aku tidak ingin melihatmu ditipu oleh pria jahat. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Ini urusanku, tidak perlu kamu ikut campur. Kenapa? Kamu merasa bersalah, kamu juga sudah tahu kalau ini palsu, kan? Entah kalung ini asli atau palsu, aku sama sekali tidak peduli. Yang kupedulikan adalah niat tulus Lu Yusheng. Sungguh mengharukan. Wan Meng, kamu pasti tidak ingin melihatnya menipu lebih banyak gadis lagi, kan? Air mata malaikat harganya di atas 100 juta dolar. Hanya ada satu di dunia. Lagi pula keberadaannya sudah menjadi misteri. Bahkan Dewa Agung sekalipun belum tentu bisa memilikinya. Biarkan dia memeriksanya. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika bertindak tegas. Pak Tuawang. Ternyata ini asli. Sebenarnya siapa kamu? Pak Tuawang, kamu tidak salah lihat kan? Bagaimana mungkin hal ini benar adanya? Benar-benar nyata. 10 tahun yang lalu saya beruntung pernah melihatnya.
Dan inilah benda itu. Pak Tuawang, mohon Anda periksa kembali dengan lebih teliti. Anak muda, siapa sebenarnya kamu ini? Itu tidak penting. Yang terpenting adalah ini adalah asli. Tidak mungkin. Apa hubunganmu dengan Dewa Agung? Bukan urusanmu. Sekarang bisakah kamu mengembalikan kalung itu kepadaku? Kalung ini? Apakah benar-benar bukan barang palsu? Nona Dong, jika tidak ada hal lain lagi, aku dan Wan Meng akan pergi sekarang. Nona Dong, apakah suasana hatimu sedang buruk hari ini? Biar aku temani minum segelas. Kenapa Lu Yusheng bisa ada di sini? Dia sendirian saja. Apa si Wan Meng tidak ada? Siapa yang Anda maksud? Apakah Tuan Lu? Kamu mengenalnya? Tentu saja. Tuan Lu akhir-akhir ini adalah pelanggan tetap di toko kami. Anda sudah lama tidak datang, tentu saja tidak mengetahuinya. Apakah dia selalu datang ke sini sendirian setiap saat? Apa Nona Dong tertarik padanya? Urusanku bukan urusanmu. Jangan marah dulu. Dia memang selalu datang sendirian, tapi dia sangat populer di sini. Botol anggur ini. Bukankah ini hanya sebotol anggur? Berisik sekali sih, catat saja ketagihanku. Tapi anggur ini telah dipesan oleh tamu penting sebelumnya. Harganya 1,6 miliar per botol. Anggur apa itu? Mahal sekali. Siapa yang memesannya? Ini adalah pesanan milik Tuan Lu. Ini adalah minuman Tuan Lu. Nona Dong, mengapa Anda ada di sini? Jangan memanggilku seformal itu. Aku pelanggan tetap di sini. Benar juga lagi pula. Kamu dulunya adalah tunanganku. Kenapa kekasih barumu tidak ikut? Maksudmu, Missy? Aku dan dia hanya berteman. Teman yang memberinya air mata malaikat? Kalung itu, awalnya aku berniat memberikan itu kepada tunanganku. Apa katamu? Sayang sekali. Tuan Lu, tadi minuman Anda tidak sengaja disenggol sampai pecah oleh Nona ini. Bukankah sudah kubilang masukkan ketagihanku? Tapi Tidak apa-apa. Ini kan cuma sebotol minuman saja. Pergilah dan ambil semua koleksi minuman yang kusimpan di toko ini. baik. Tuan Lu, ini adalah minuman yang Anda simpan di toko kami. Minuman macam apa ini? Kenapa aku tidak pernah melihatnya? Nona Dong, semua minuman yang ada di depan Anda ini bernilai puluhan miliar. Nona Dong, semua minuman di depanmu ini nilainya mencapai puluhan miliar. Puluhan miliar? Kalian tidak sedang berusaha menipuku dengan minuman palsu, kan? Aku sudah bilang, kamu boleh minum apa saja sepuasmu malam ini. Nona Dong, toko kami hari ini sudah disewa sepenuhnya oleh Tuan Lu. Minuman semahal ini. Kamu rela mentraktirku? Terlepas dari segalanya, kita pernah bertunangan. Aku masih memiliki perasaan padamu. Lu Yusheng, kamu. Pergi dan bukakan sebotol yang paling mahal untuk Nona Dong. Baik. Apa kamu benar-benar masih memiliki perasaan padaku? Tentu saja, selama 5 tahun ini, aku selalu merindukanmu setiap saat. Lalu kalau begitu, mengapa kamu begitu cepat bersama dengan si Wan Meng? Ruo Sue, sudah kubilang, aku dan dia hanya berteman. Gawat, Nona Dong, mobilmu ditabrak. Kurang ajar, sial sekali. Siapa yang memarkir mobil di sini? Apa kamu tidak punya mata? Bagaimana caramu mengemudi? Mobil ini milikmu? Kamu ini hanya seorang wanita, tapi mengendarai mobil sebagus ini. Apa maksud perkataanmu itu? Mobilmu parkir sembarangan di sini, sampai membuat mobilku tergores. Katakan, mau lapor polisi atau selesaikan secara kekeluargaan?
Sudah membuat mobilku tergores, kamu malah memintaku ganti rugi. Kenapa? Tidak terima? Kulihat tubuhmu lumayan juga, biar aku mengalah, kita selesaikan secara pribadi saja. Aku sudah memberimu muka, ya. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya memukulku? Kamu ingin dihukum. Gawat, hari ini aku tidak membawa pengawal. Tangkap wanita tak tahu malu ini. Akan kuhabisi. Cari mati kamu. Wanita sialan, ternyata punya penolong juga. Lu Yusheng, Hari ini kamu sedang beruntung. Mau lari? Kamu, apa maumu? Kamu sudah menggores mobil temanku, katakan sekarang mau cara resmi atau kekeluargaan. Ini namanya pemerasan. Jadi, kamu tidak mau memilih satu pun kan? Bawa dia, beri dia pelajaran sampai tidak bisa jalan. Bos, aku salah. Jangan, tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lu Yusheng, ternyata kamu sangat berkuasa, ya. Aku masih punya banyak rahasia, sayang sekali kamu tidak mengetahuinya. Terima kasih sudah membantuku hari ini. Ayo kita kembali dan lanjut minum. Kerja bagus. Ini hadiah dari Dewa Agung untukmu. Terima kasih Dewa Agung. Terima kasih banyak Dewa Agung. Mari minum sampai puas. Malam ini kita harus minum sepuasnya. Yusheng, bangunlah. Hanya segini kemampuan minummu. Ayo minum lagi. Yusheng, kamu sudah mabuk. Aku antar kamu pulang untuk istirahat. Mau ya? Baik. Berat sekali. Yusheng, Wan Meng. sampai bermimpi pun memanggil namanya, masih bilang hanya berteman. Yusheng, cuacanya sangat panas, pendingin ruangannya rusak. Mari aku bantu lepaskan pakaianmu, kemarilah. Yusheng, apa yang kamu lakukan? Dasar nakal. Dong Ruoxue, beraninya kamu mengkhianatiku. Nanyong, kenapa kamu kemari? Nanyong, mengapa kamu datang ke sini? Apa aku harus diam saja menunggumu berkhianat di belakangku? Karena kamu sudah melihat semuanya, maka tidak ada lagi yang perlu aku katakan. Bagus sekali kamu, Lu Yusheng. Hari ini aku akan menghabisi garis keturunanmu. Kamu tidak mabuk. Sekarang aku sudah sadar. Ruoxue tadi kita. Yusheng, semua ini kemauanku sendiri, ini bukan salahmu. Kalian berdua benar-benar pasangan tak tahu malu. Tenang saja, Ruoxue. Aku akan bertanggung jawab padamu. Pasangan tak tahu malu. Dong Ruoxue memang dari dulu adalah wanitaku. Aku beritahu kamu, Lu Yusheng. Setelah Dewa Agung melepaskan hukuman keluarganan kami, aku akan menghabisimu. Kalau begitu, aku akan menunggu Dewa Agung datang untuk memberiku pelajaran. Aku kasih tahu ya, besok Tuan Muda Bei juga akan kembali. Kalian lihat saja nanti nasib kalian. Aku akan menunggunya. Cepat pergi dari sini. Keluarga Dong tidak menerima kehadiranmu. Keluarga Dong tidak menyambut. Yusheng, kamu baru saja mengatakan bahwa aku adalah wanitamu. Apakah kamu serius? Kamu memang wanitaku sejak awal. Dialah yang telah merebutmu dariku. Tapi aku sudah melakukan banyak kesalahan padamu. Apakah kamu masih mau menerimaku? Wanita yang aku cintai hanyalah kamu seorang. Lalu bagaimana dengan si Wan Meng? Aku dengannya, itu hanya untuk membuatmu cemburu saja, itu hanya sekadar sandiwara semata. Oh iya, benda ini sudah lama aku persiapkan. Sini. Yusheng. Sudahlah, jangan terlalu banyak berpikir. Omong-omong, baru saja Nanyong bilang Tuan Muda Bei akan kembali. Apa maksudnya?
Tuan Muda Bei pergi ke luar negeri untuk berbisnis. Kali ini dia kembali sepertinya untuk menghadiri perjamuan dewa. Apakah kamu dan dia memiliki hubungan yang sangat dekat? Sayang, Tuan Muda Bei itu berbeda dengan kita. Pikirannya hanya berisi kerajaan bisnis terhadap urusan keluarga seperti kita. Dia sama sekali tidak tertarik. Jika dia benar-benar tidak tertarik, kenapa dia sampai repot-repot kembali untuk menghadiri perjamuan Shenzhou? Bagaimanapun juga, keluarga Bei, kepala keluarga sebulan yang lalu, secara mengejutkan telah tiada. Hanya dia sebagai putra tunggal yang bisa mengambil alih kendali. Kenapa? Apa? Kamu harus pergi menjemputnya langsung? Aduh sayang, kalau kamu tidak percaya, besok pergilah bersamaku. Baiklah. Kalau begitu kita sepakat. Yusheng, kalian. Kami sudah berbaikan. Semalam kami bersama sepanjang malam. Dasar pasangan sampah. Yusheng, apakah yang dikatakannya benar? Air mata malaikat yang tidak seberapa itu, bagaimana mungkin bisa menandingi Heart of the Ocean milikku? Yusheng, aku ingin kamu menjawabku sendiri. Tuan Muda Bei, Anda akhirnya kembali. Turunlah, Mary. Apakah Kak Bei sudah punya wanita? Yue. Wanita ini kenapa terlihat begitu akrab ya? Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Tuan Muda Bei, siapa wanita cantik ini? Dia adalah pacar yang aku temui saat di luar negeri, Mary. Mary, mereka semua ini adalah teman masa kecilku. Halo semuanya. Halo Mary. Aku kepala keluarga Dong Ruok Sue. Sifatnya memang seperti ini. Kalian jangan tersinggung ya. Dan pria ini siapa? Dia adalah tunanganku. Sedang apa kalian berdiri terus di sini? Bukannya kalian sudah menyiapkan pesta penyambutan untukku? Ayo jalan. Benar, ayo kita pergi. Ayo pergi. Selama aku tidak ada, ku dengar banyak hal terjadi pada kalian. Tuan Muda Bei, keluarga Nan sudah menghabisi kakakku. Apa? Tuan Muda Bei, keluarga Nan dialah yang menghabisi kakakku. Apa? Kakakmu sudah tiada? Si Wan Meng, coba saja kalau kamu berani memfitnah keluarga Nan kami lagi. Tuan Dewa sedang melakukan penyelidikan. Jika pelakunya benar-benar keluarga Nan milik kalian, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Tuan Dewa? Belakangan ini ada Tuan Dewa baru di Kota Yun. Katanya dia sedang memilih penerusnya. Penerus Tuan Dewa? Benar. Orang kaya baru, tetaplah orang kaya baru. Tingkah lakunya sangat memuakkan. Jaga ucapanmu sendiri. Tuan Dewa baru-baru saja memberikan seluruh elit di Kota Yun surat undangan. Dia akan mengumumkan hasilnya di acara perjamuan dewa miliknya. Kapan perjamuan dewa itu diadakan? Lusa malam. Kenapa? Apa kepulanganmu ini bukan untuk menghadiri perjamuan dewa? Kenapa? Bukankah kamu datang kembali hanya untuk menghadiri perjamuan dewa? Kalian juga tahu kalau kami, keluarga Bei, tidak pernah ikut campur dalam urusan seperti ini. Tuan Muda Bei, kamu ini terlalu santai dan hampir tidak memiliki ambisi. Lalu, apakah kalian di keluarga Nan? Pasti sangat bertekad untuk mendapatkan posisi itu. Jadi maksudmu, kalian semua sudah pernah melihat dewa yang baru datang itu? Pernah melihatnya, tapi dia selalu berada di balik tirai, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Misterius sekali ya. Ah, benar juga, Yusheng. Apa pekerjaanmu sekarang? Memangnya pekerjaan apa yang bisa dia lakukan? 5 tahun lalu, dia menantu yang menumpang di keluarga Dong, dan 5 tahun kemudian jadi orang kaya baru. Nanyong, jaga ucapanmu. Sedang berpura-pura apa kamu? Kamu bukannya hanya melihat dia sudah menjadi kaya raya, makanya baru mau kembali padanya sekarang? Aku sarankan sebaiknya kamu bersihkan dulu namamu dari tuduhan pelaku kriminal itu. Tuan Muda Bei, teman-teman masa kecilmu ini ternyata hanya baik di depan saja ya.
Tuan Muda Bei, teman-teman masa kecilmu ini, ternyata hanya pura-pura akur saja. Ayo, mari minum. Terlepas dari apapun, kita 4 keluarga besar akan selalu sehati. Mari. Yu Sheng, aku menghormatimu. Nona Mary, Anda juga ke sini untuk cuci tangan. Tidak, aku sengaja ke sini menunggumu. Ada masalah apa? Lu Yusheng, ada satu hal yang selama ini membuatku penasaran. Nona Mary, apa yang ingin Anda tanyakan? Ku dengar ketiadaan adikmu berkaitan dengan 4 keluarga besar. Sebenarnya, apa yang ingin kamu tanyakan? Tapi jika dilihat sekarang kamu sangat akrab dengan mereka. Apa maksud perkataanmu itu? Aku hanya ingin bertanya, bagaimana mungkin kamu bisa tidur dengan nyenyak? Kamu. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sudah lama sekali kok belum kembali. Aku dan Tuan Lu sedang membicarakan steak tadi, rasanya agak keras. Tuan Lu juga merasa steak tadi agak keras? Menurutku pas saja. Aku lebih suka yang matang. Ayo, minta restoran untuk menyajikannya kembali. Dewa Agung, ini data mengenai Mary. Dia besar di luar negeri sejak kecil. Ini pertama kalinya dia datang ke kota Yun. Sepertinya dia bukan orang yang Anda maksud. Walaupun fitur wajahnya tidak terlalu mirip, tapi gerak-geriknya benar-benar sangat serupa. Mungkin aku yang terlalu banyak berpikir. Dewa Agung, orang misterius itu mengirimkan video lagi. Dewa Agung orang misterius itu mengirimkan video lagi. Dewa Agung, Anda baik-baik saja? Dewa Agung? Tidak disangka, sebelum Yue tertimpa musibah, dia menemui lebih dari satu orang. Dia pasti didorong jatuh oleh seseorang, sudah waktunya untuk bertindak. Orang-orang ini, aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Mohon berikan perintah Anda, Dewa Agung. Segera laksanakan. Hormat saya, Dewa Agung. Ini untukmu. Terima kasih. Apa ini? Kenapa kamu tidak membukanya saja? Kamu selalu mengirimiku perhiasan yang mewah tapi tak berguna. Kenapa? Kamu tidak suka? Tentu saja aku suka. Tapi Yusheng, kenapa kamu mendadak berpikir untuk mengundang Tuan Muda Bei dan mari makan bersama? Aku kan tunanganmu, dan karena Tuan Muda Bei jarang sekali pulang, sudah sewajarnya aku mewakili keluarga Dong untuk menjamunya. Pilihan yang cerdas. Kamu tidak sedang naksir Mari, kan? Bagaimana mungkin? Sehelai rambutmu saja masih jauh lebih cantik daripada dia. Yusheng, apa kamu benar-benar tidak keberatan jika aku berhubungan dengan Tuan Muda Bei? Memangnya kenapa aku harus keberatan? Sebenarnya mengenai masa lalu Yue, itu pun Tuan Muda Bei yang menyuruh kami. Tuan Muda Bei? Apa Yue pernah melakukan sesuatu yang menyinggungnya? Aku pun tidak tahu rincian pastinya, tapi menurut Tuan Muda Bei, wanita itu mencuri mata iblis. Kita harus mempercayainya. Yusheng, kamu tidak sedang merencanakan balas dendam, kan? Yusheng, mungkinkah kamu sedang berencana untuk melakukan balas dendam? Aku tidak ingin mengungkit masa lalu lagi. Sekarang, aku hanya ingin bersamamu selamanya. Yusheng, Kalian berdua datang cepat sekali ya. Cepat duduk. Hubungan Yu Sheng dan Ruo Sue terlihat sangat serasi. tentu saja begitu. Omong-omong aku dengar, besok keluarga Si akan pergi ke Longteng Group untuk mengadakan upacara penandatanganan. Dewa Agung memberikan proyek utamanya kepada si Jiaming. Sekarang si Jiaming sudah tiada, si Wan Meng hanya sedang beruntung.
Apakah penyebab tiadanya si Jiaming sudah diselidiki? Kejadiannya baru lewat beberapa hari kan. Namun aku curiga keluarga Nan yang melakukannya. Kalau begitu, apakah keluarga Si dan keluarga Nan sekarang sudah benar-benar memutuskan hubungan? Ini sudah sampai merenggut nyawa seseorang. Pasti hubungan mereka sudah benar-benar hancur. Mungkinkah mereka berdua sedang terjebak rencana orang lain? Apa mungkin mereka sudah dijebak oleh orang lain? Apa maksudmu? Kamu merasa bukan keluarga Nan pelakunya? Menurutku, ada seseorang yang sengaja ingin mengadu domba kedua keluarga ini. Tidak mungkin, siapa juga yang seaneh itu? Tentu saja aku hanya menebak. Yuseng, ayo minum. Tuan Muda Nan, kami sudah tidak kuat minum lagi. Kami benar-benar sudah tidak kuat. Aku menyuruhmu minum. Memangnya kamu ini siapa? Bawa dia pergi. Yonger, Kakek, kakiku. ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan Besar, kedua kaki Tuan Muda semuanya sudah dibuat patah. Siapa yang melakukannya? Aku akan menghabisinya. Halo? Gawat, Tuan. Kita bangkrut. Apa katamu? Kaki Nanyong dipatahkan oleh orang? Grup perusahaan bangkrut? Siapa sebenarnya yang diam-diam berulah di belakang semua ini? Kakek, pasti keluarga Si pelakunya. Pasti keluarga Si yang melakukannya, Kek. Dewa Agung sudah setuju untuk menyelidiki masalah si Jiaming. Ternyata, keluarga Si diam-diam melakukan rencana jahat. Jangan lepaskan keluarga Si, kakek. Apa yang sedang dilakukan keluarga Si? Tuan, keluarga Shi pergi ke Longteng Group hari ini untuk mengadakan upacara penandatanganan. Kakiku sampai jadi seperti ini. Mereka malah masih sempat-sempatnya tanda tangan kontrak. Aku akan pergi sendiri ke Longteng Group dan meminta Dewa Agung untuk membela keadilan bagi kita. Wan Meng, nanti kamu harus berikan kesan yang baik di depan Dewa Agung. Nenek jangan khawatir, biarkan aku yang mengurus keluarga Si. Ya. Waktunya sudah tiba. Kenapa orang-orang dari Longteng belum datang juga? Serahkan keluarga Shi kepadaku. Ya. Waktunya sudah tiba. Kenapa orang dari Longteng belum juga datang? Nyonya tua Si, ternyata kamu masih berani menampakkan wajah di hadapan Dewa Agung? Pak Tuanan, apa hari ini kamu datang untuk mencari masalah? Aku hanya datang untuk mengingatkan Dewa Agung betapa hinanya kalian orang-orang dari keluarga Si. Apa yang sudah dilakukan keluarga Si kami? Menghancurkan kaki cucuku, membuat kami bangkrut, dan kamu masih ingin membantahnya? Kamu memfitnah. Ordo Tuan Ilahi tiba. Ketua Aula Qinglong. Ketua Aula Qinglong. Dewa Agung memberi perintah. Acara penandatanganan hari ini dibatalkan. Ordo Tuan Ilahi telah tiba. Ketua Aula Qinglong. Ketua Aula Qinglong. Tuan Agung menitahkan, upacara penandatanganan hari ini dibatalkan. Apa? Mengapa begitu? Tuan Agung sangat bijaksana, keluarga Si ini. Tidak ada satupun orang baik di sana. Anda membuat kakak sepupu saya tiada. Apa hak Anda bicara seperti itu? Jangan sembarangan menuduh. Tutup mulut kalian semua. Keluarga Nan berusaha mencelakai Tuan Agung, membuat si Jiaming tiada. Sungguh sangat ambisius dan jahat. Kejahatan kalian pantas dihukum mati. Ini tidak adil. Tuan Agung sungguh teliti dalam menilai. Keluarga Si telah melumpuhkan kaki Nanyong, membuat keluarga Nan bangkrut. Sangat kejam dan hanya memikirkan keuntungan semata. Saya dizalimi. Keluarga Si kami tidak melakukan apa-apa. Semua fakta sudah terpampang nyata, apalagi yang ingin kalian katakan. Karena tidak ada yang keberatan, maka proyek kerjasama antara keluarga Si dengan Longteng Group dibatalkan sampai di sini. Tapi, silakan masuk, pengelola proyek yang baru.
Sambutlah penanggung jawab proyek yang baru. Lu Yusheng, mengapa itu kamu? Mengapa tidak boleh aku? Ketua Aula King Long, kamu tidak salah lihat kan? Mana mungkin itu Lu Yusheng? Benar sekali. Lu Yusheng hanyalah sampah. Bagaimana mungkin dia yang mengambil alih? Lancang. Tuan Lu adalah orang yang diundang langsung oleh Dewa Agung. Mana mungkin? Tuan Lu, Anda sudah datang. Ini adalah draft perjanjian proyeknya. Mohon Anda periksa. Itu seharusnya milik keluarga Si kami. Nyonya Si, tolong hargai diri Anda. Tolong sampaikan terima kasihku pada Dewa Agung. Aku, Lu Yusheng, tidak akan pernah mengecewakan harapannya. Belakangan ini bisnis kita menurun drastis. Proyek tender ini harus bisa kalian dapatkan. Cepat matikan proyektornya. Siapa di antara kalian yang bernama Dong Ruok Suwe? Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Kami dari kantor perpajakan. Nona Dong, silakan ikut kami sebentar. Apa yang kalian inginkan? Kalian tahu siapa aku. Mau apa kamu? Lepaskan aku. Lepas. Siapa di sana? Beraninya menguntit Tuan Muda B? Gawat, dia sudah menyiapkan jebakan. Gawat, dia sudah menyiapkan jebakan. Anak ini larinya cukup cepat juga. Kejar. Cepat kejar dia. Siapa sebenarnya kamu? Kenapa kamu membantuku? Siapa aku itu tidak penting, tapi urusan 4 keluarga besar itu, apakah semua itu perbuatanmu? Meskipun penampilannya sangat berbeda, tapi dia benar-benar mirip dengan Yue Yue. Kamu sebenarnya orang seperti apa? Itu bukan urusan yang harus kamu khawatirkan. Baiklah, kalau begitu aku tanya yang lain. Apakah kamu akan datang ke perjamuan dewa besok malam? Tentu saja, kalau aku sih, masih menunggu untuk melihat pertunjukan bagus nanti. Jadi maksudmu, semua orang telah diincar? Ini bukanlah suatu kebetulan. Tuan Muda Bei, aku merasa orang ini memang datang untuk mengincar kita, 4 keluarga besar. Tuan Muda Bei, orang ini datang memang mengincar 4 keluarga besar. Jika bukan karena Tuan Muda Bei menolongku, mungkin sekarang aku masih mendekam di kantor polisi. Sebenarnya siapa dia? Yang begitu membenci 4 keluarga besar kita, tapi juga punya kemampuan untuk melawan kita? Tuan Muda Bei, sebenarnya memang ada orang seperti itu, Lu Yusheng. Mana mungkin? Benar juga. Cih, dia mana punya kemampuan sehebat itu? Masalah ini kita sisihkan dulu sejenak. Malam ini adalah perjamuan Dewa Agung. Kalian semua, jangan sampai ada yang absen. Sudah jam begini, kenapa Dewa Agung belum datang juga? Apa terjadi sesuatu? Tutup mulutmu. Tadinya aku berpikir ingin memanfaatkan kesempatan ini agar Dewa Agung bisa membantuku. Semuanya harap tenang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Sudah menunggu 1 jam, mau tunggu apa lagi? Lebih baik kita pulang saja. Dewa Agung tiba. Lu Yusheng, apa yang kamu lakukan hingga membuat kekacauan di sini? Yusheng, cepat ke sini. Apa? Perjamuan dewa? Aku tidak boleh datang ke sini? Jangan berpura-pura. Hati-hati, dewa akan menghabisimu. Lu Yusheng, apa yang sedang kamu lakukan? Dia sudah tamat. Ketua Aula King Long telah tiba. Ketua Aula King Long? Ketua Aula, sampah ini berani menduduki kursi dewa. Aku rasa dia ingin mencari masalah dengan hukumannya. Apa? Kurang ajar? Ketua Aula, kenapa Anda memukul saya? Bawahmu memberi hormat kepada dewa,
Dia adalah sang dewa. Dia adalah dewa agung. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Diam. Kenapa? Masih ingin mengambil nyawaku? Aku. Kamu adalah dewa agung, kenapa tidak mengatakannya padaku sedari awal? Kenapa aku harus memberitahumu? Aku tahu sekarang. Kamu datang untuk balas dendam. Kamu tidak terlalu bodoh rupanya. Jadi maksudmu ketiadaan si Jiaming, dan sejak kemunculanmu hingga saat ini, semua kejadian yang telah terjadi, semuanya adalah hasil rencanamu? Apa? 4 keluarga besar. Hari ini, saatnya aku membuat perhitungan dengan kalian semua. Selama 10 tahun ini, 4 keluarga besar telah melakukan banyak kejahatan. Kota Yun pun terus mengalami kekacauan. Yang lebih menjijikkan lagi, kalian menghabisi adik perempuanku, lalu memfitnahnya. Adikmu, bukan kami yang menghabisinya. Apapun yang dikatakan sekarang sudah tidak berguna. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Dewa Agung gawat. Orang-orang kita yang berjaga di luar semuanya keracunan? Apa? Apa katamu? Kinglong. Hahaha. Kamu? Aku sudah lama mencurigai ada yang tidak beres darimu. Makanya, aku sudah menyiapkan jebakan lebih dulu. Tuan Muda Bei memang hebat. Cepat tangkap dia sekarang. Boleh juga kecerdikanmu. Sepertinya malam ini aku harus membuat perhitungan besar-besaran. Hanya dengan dirimu sendiri, jangan sok kuat. Tuan Muda Bei, cepat habisi dia sekarang. Siapa bilang dia hanya sendirian? Mary, apa yang kamu lakukan? Maaf sekali, namaku bukan Mary. Akulah Lu Yue. Datang kembali untuk menuntut balas pada kalian. Sudah kuduga. Aku tidak mendorongmu, kamu sendiri yang melompat. Benar, kamu memang tidak mendorongku. Karena orang yang mendorongku adalah dia. Lelucon macam apa ini? Mana mungkin Tuan Muda Bei menghabisimu? Karena benda ini? Ternyata benar, mata iblis itu kamu yang mencurinya. Bukankah aku sudah menyuruhmu membereskan jasadnya sampai bersih? Waktu itu, saya tidak menemukan jasadnya. Saya pikir sudah dibawa lari binatang buas. Jadi saya asal mengambil sebuah kotak abu yang kosong. Kurang ajar. Yue, apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu aku tidak sengaja melihat Tuan Muda Bei berdebat dengan mantan kepala keluarga Bei. Dari sana aku tahu bahwa mendiang Dewa Agung dihabisi oleh kerjasama 4 keluarga besar itu. Dan buktinya ada di dalam mata iblis ini. Kalian yang telah menghabisi ayahku? Kalian. Ternyata kalian adalah anak-anak mendiang Dewa Agung? Aku mencuri mata iblis saat mereka sedang lengah. Tapi tanpa sengaja aku meninggalkan jejak. Hingga akhirnya Tuan Muda Bei mulai mencurigaiku. Jadi karena itu mereka menyiksamu, memaksamu mengatakan keberadaan mata iblis. Benar sekali. Untunglah mantan bawahan ayah datang tepat waktu dan menyelamatkan nyawaku. Demi membalas dendam, aku rela mengubah identitasku dan mendekati Tuan Muda Bei. Dasar wanita kejam. Hari ini aku akan membuatmu. Lepaskan aku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Yue, kamu sudah banyak menderita. Kakak, sebelumnya aku telah salah paham padamu. Rekaman video itu, kamu juga yang mengirimnya kepadaku? Ya, aku takut kamu melupakan dendam kita. Terima kasih, kakak. Tidak apa-apa. Akhirnya mulai sekarang kita kakak beradik bisa bersatu kembali.